Halo para pendengar atau pemirsa Kalea Talk Show. Hari ini kita memasuki episode yang keempat. Bersama kami ada Bang Deddy Hutajulo Ya. dan lebih senang dipanggil Papa Iel ya. Karena memang anaknya bernama Gabriel ya. Gabriel. Bang Deddy ini adalah jurnalis di harian Analisa. Betul. Dan juga seorang yang gemar menulis ya, sampai membentuk perkamen atau persatuan suka menulis itu. Anggotanya. Sudah bayar uang anggota? Artinya bukan saya pendirinya. Oh, berarti bukan pendiri. Bukan. Baik. Nah, hari ini kita coba bincang-bincang menggali pengalaman dari Bang Deddy seputar dunia tulis menulis. Kira-kira boleh ceritakan Bang, sudah berapa banyak buku yang pernah diikuti bersama dalam pembuatan buku? Terima kasih ya teman-teman. Di sore hari ini kita bisa berbagi pengalaman ya. Nah, saya adalah penulis yang barulah dalam belantikan kepenulisan ya. Kesempatan sebagai jurnalis mengantarkan saya punya kesempatan bersinggungan dengan banyak orang ya. Salah satunya dengan beberapa pejabat-pejabat. Jadi ketika saya mendampingi korban terdampak erupsi Sinabung sekitar 2013, kan saya di sana menangani sekitar 1,5 tahun. Saya yang bersama NGO dari Bandung. Saya bagian publikasi, jadi saya membuat semacam buku kumpulan kegiatan di sana. Ya, dengan judul Kita Masih Punya Mimpi. Buku ini diterbitkan, saya tidak salah sekitar 200 halaman, kebanyakan foto sebenarnya dan narasi. Dan itu disampaikan ke Kementerian Pendidikan. Sayang buku itu tidak ada sama saya. Saya tidak tahu apa alasannya. Waktu saya minta kepada tim dikirim ke Medan, tapi saya belum dikirim. Tapi bentuknya pernah saya lihat waktu saya ke Kementerian Pendidikan. Itu yang pertama tahun 2013, lalu bersama teman-teman wartawan yang nasional juga ya waktu itu, pemenang fellowship tentang liputan-liputan mendalam dan features saya menulis 2 buku bersama teman-teman ya, itu namanya Keroyokan Formalin ya. Dua-duanya tentang formalin, satu dengan kipas, satu lagi dengan LSPP 5 Pers Pembangunan. Yang ketiga bersama teman sejarawan di Medan, saya menulis buku berjudul Sumatera Utara dalam Lintasan Sejarah yang sponsori waktu itu Dinas Perpustakaan Sumatera Utara. Kemudian menulis buku ini semacam ghostwriter, adalah buku tentang sekolah ramah anak dari Deli Serdang. Kemudian sama ghostwriter juga dengan GCL Sergei, Green Clean and Life dari Kabupaten Sergei. Kemudian saya menulis buku bersama teman-teman. Kali ini saya menggawangi namanya menulis bersama. Jadi teman-teman alumni dari Unimed itu kan punya keinginan untuk menulis. Saya coba bantu setahun prosesnya sehingga itu dibukukan semua tentang karya-karya mereka seputar kepenulisan. Nah, yang terakhir ini sedang saya garap, sudah di tahap di penerbitan, namanya buku tentang pendeta melayani dengan hati. Pak Dional Sinaga. Iya, Dional Sinaga. Dokter Dional Sinaga. Nah, tadi sudah ada beberapa buku ya yang dilahirkan ya, 8 ya. Tapi satu yang tak terlihat. Ya. Semoga nanti ketemu dengan anak ini. Baik, saya mendengar sebuah cerita dari teman bahwa Bang Deddy ini sampai bisa berkelana sampai ke Australia ya, karena hobi menulis buku. Boleh diceritakan bagaimana sampai bisa ke Australia itu? Jadi dulu ada fellowship sebenarnya bermula dari ada sebuah fellowship, kemudian ditempeli di kantor, lalu ada isu bahwa ini hadiahnya nanti ke Australia. Jadi nggak ada kepikiran waktu ke sana, cuman ada berita di koran oleh rektor saya, ini menarik nih. Katanya ada sekitar 50 orang Parmali memulangkan KTP-nya ke catatan sipil. Karena ditulis di situ adalah Kristen, mereka nggak mau Kristen. Lalu saya tertantang, saya cobain deh gitu. Saya pergi ke sana prosesnya sekitar 3 bulan. Saya tinggal di sana, live-in, lalu saya record sambil foto, wawancara dengan banyak orang, termasuk sama akademisi di Medan dan termasuk juga ke Komnas HAM. Lalu akhirnya saya tulis dan ya namanya gak berharap ya, namanya coba-coba aja gitu kan. Saya coba berhasil.
Oh, yang ke Australia bukan itu. Yang ke Australia adalah tentang kepemiluan. Oh, pemilu. Iya, Oh, Australia bersama KPU, namanya di sana AEC kan, Australia Electoral Commission, semacam KPU-nya bikin lomba kerjasama dengan ERI, Electoral Research Indonesia. Jadi Indonesia mencoba membuat lembaga kepemiluan berbasis riset. Jadi untuk merangsang wartawan juga menulis tentang kepemiluan yang berbasis riset, mereka buat lomba ini sebagai pemacu. Lalu saya coba waktu itu, temanya yang saya ambil adalah bagaimana kawal pemilu. Oke. Nah, saya berhasil menulis tentang orang-orang yang mengumpulkan C6. Oh, lembar C6 itu. Ya, lembar C6 dikumpulkan. Ada kasusnya Martin Manurung dan beberapa orang, dari awalnya dia dicurangi, tapi karena dia mengantungi C6-nya itu, lalu dia bisa membalikkan suaranya. Lalu dia berhasil. Ada orang yang sebenarnya dia menang, tapi akhirnya kalah karena suaranya dicurangi, tapi dia bisa membuktikan karena nggak punya C6. Melalui program kawal pemilu yang dilakukan yang oleh, saya lupa nama tokohnya waktu itu. Lalu saya coba, kenapa nggak dilakukan kawal pemilu untuk pilkada selanjutnya. Nah, ternyata isu ini disukai sama panitia dan itu berhasil lolos. Hanya 2 dari Indonesia, saya 1 dan 1 lagi dari Jakarta Sinar Harapan. Berdua lah kami yang pergi sana, diberi kesempatan buat kayak studi dengan pemilu mereka di sana. Saya mengunjungi kantor KPU-nya di sana yang ada di pusat dan yang ada di Melbourne. Jadi kami keliling ke sana bolak-balik. Pusat itu di Canberra atau di pusatnya di Canberra. Oke. Segala pusat pemerintahan ada di Canberra. Kira-kira dari pengalaman ke negeri Kangguru itu ya, apa aja yang Anda atau Bang Dedi dapati hal baru atau Yang pertama, kalau di sana kan partisipasi ke pemilu itu hampir 100%, yang bisa mereka capai baru 95%. Kemudian buat mereka pemilu itu kan nggak kayak kita bisa direncanakan jauh hari. Kalau mereka kapan mau pemilu langsung dilakukan. Kadang hanya kita mau pemilu 3 bulan lagi gitu. Jadi nggak punya persiapan. Karena mereka tidak punya kendala lagi. Kita kan kebanyakan kendala di DPT misalnya. Di sana kan DPT-nya hampir akurat semua. Jadi kalau orang mau pindahan itu harus melapor juga. Jadi terkoneksi juga antara misalnya data mereka di kependudukan dengan data mereka misalnya di bidang asuransi, di kepolisian tuh kayak integrated ya. Jadi kalau pemilu mau diadakan besok juga bisa gitu, nggak ada masalah. Terus di sana tingkat partisipasi publik itu tinggi karena mereka juga termasuk kaum yang terdidik ya, yang menyadari betul bahwa ini kesempatan mereka untuk menyampaikan suara mereka ke parlemen. Dan corong-corong suara itu disediakan memang. Ada juga kayak website di mana kita bisa melihat tempat-tempat untuk pemilihan. Bukan, menyampaikan aspirasi kita. Aspirasi. Karena mereka sangat peduli dengan aspirasi dari masyarakat. Karena itu nanti pada akhirnya di sidang parlemen mereka suka kontok-kontokan. Itu biasa ya. Terus ada namanya early voting day. Jadi early voting day itu bisa memilih duluan bagi orang tertentu. Misalnya saya mau istri saya lagi hamil, gue milih duluan ya. Itu kalau nggak salah dikasih terus sebulan atau 3 minggu ya. Jadi kita bisa milih. Gue mau pindah nanti bulan depan pas satu pemilu, gue nggak bisa. Jadi sekarang saya bisa milih gitu. Early voting day. Jadi ada fasilitas demikian ya? Iya, dan itu diberikan. Jadi ini menarik sebenarnya. Jadi isu ini pernah disampaikan juga ke KPU Indonesia, tapi kayaknya belum bisa mendapat tempat ya. Early voting menarik. Suatu saat ke Indonesia kalau kita misalnya lagi ujian, lagi hamil, ada kerjaan yang benar-benar bisa tinggalin, kita bisa menyampaikan aspirasi. Early voting day kira-kira begitu. Kita tertarik nih, bagaimana latar belakang keluarga Bang Dedi hingga sampai suka menulis ini? Apakah ada pengaruh latar belakang keluarga atau sekolahnya kan bagaimana ya? Latar belakang sih bisa jadi ada latar belakang itu ya, tapi mama saya kan hanya tamat kelas 2 SD nih. Bapak saya tamat SD, almarhum kan. Jadi kalau basic nulis ya mereka bisa menulis letter begitu ya, tapi kalau menulis buku tidak dari nenek moyang saya kayaknya tidak punya deh. Tapi basic pemikiran itu kan punya. Mama saya punya pemikiran yang lebih runut, sistematis ya, teruji. Jadi basic pemikiran itu ada diwariskan dari ibu saya. Terus karena saya juga sekolahnya tergolong baik ya, maksudnya SD SMP itu
saya diberi kesempatan untuk mengakses pendidikan yang baik oleh orang tua saya. Jadi saya berterima kasih. Jadi sampai saya kuliah, saya kan jurusan matematika. Di kami matematika kan yang diajarkan logika ya, logika, sistematika, dan bagaimana kita runut untuk menyampaikan gagasan kita dengan baik. Nah, waktu di mahasiswa dulu saya ikut pelatihan yang dibuat oleh Perkamen. Perkamen itu perhimpunan suka menulis. Jadi saya itu belajar. Pernah disampaikan oleh mentor saya bicara soal legasi. Nah, kalau kita mati, legasinya apa? Itu dulu saya ngajarin matematika. Itu kan duitnya banyak ya. Bisa ngajar anak privat berapa orang, kursus sekolah gitu kan. Tutor ya. Sampai malam. Duitnya yang lumayan banyak. Tapi saya jalan sekitar 2 sampai 3 tahun. Kalau tidak salah saya pernah mengajar di 11 atau 12 sekolah. Termasuk juga jadi tutornya di Kumon. Ya di Jepang itu ya. Memang duitnya banyak, tapi nggak punya legasi sama sekali. Nah, dan kayaknya duit itu easy come easy go ya. Jadi akhirnya iya, akhirnya saya mikir, jadi apa nih? Pernah dalam pelatihan itu kan saya tetap ikut pelatihan, disampaikan ada satu pekerjaan nggak akan pernah pensiun, gitu ceritanya. Apa tuh? Lalu katanya tuh penulis. Loh, kalau ini kan menarik ya. Bagaimana kita akhirnya suatu saat bakal pensiun oleh karena usia atau karena situasi, tapi kalau menulis kita nggak akan pensiun. Terus ada satu pertanyaan yang disampaikan, kalau misalnya kamu nanti dipanggil di hari penghakiman, kamu mau bilang apa? Terus, nah mentor saya bilang, paling tidak saya bisa nulis, saya pernah nulis. Nah artikelnya ada, memang kecil dan sepele, tapi itu bukti yang konkret gitu kan. Lalu itu mempengaruhi alam pemikiran saya. Lalu akhirnya saya mencoba menulis dari hal yang sangat jelek sekali. Saya dulu menulis dan ya kalau saya lihat saya tertawakan sendiri. Ya artinya itulah proses itu kalau nggak salah sekitar semester 4 atau semester 5 saya lupa. Saya mulai menulis dan tulisan-tulisannya ditertawakan sama teman-teman. Dia dicaci maki lah gitu kan. Tapi saya PD-nya di situ. Begitu saya tulisin, saya tempelin di di kamar kos ya, di kos. Lalu dengan PD-nya tulisan yang itu saya kirim ke Kompas. Saya bolak-balik dikasih komentar sama Kompas. Ya saya bersyukur Kompas mungkin masih mau baca ya. Sampai hari belum pernah terbit di Kompas, tapi saya pernah menerima entah sekitar 40 lebih lah komentar dari Kompas itu. Setelah saya kirim di komentarin. Sampai terakhir komentarnya tidak ada ruang untuk tulisan itu. Tapi bagi saya itu proses ya, proses bagaimana saya itu dari yang sama sekali tidak bisa menulis, akhirnya bisa menulis sampai hari ini. Jadi 8 buku itu yang bisa ada campur tangan saya di dalam itu juga kan nggak lepas dari hal-hal yang saya jalani di masa lampau. Bang Dedi kan kesehariannya sebagai jurnalis menulis artikel berita gitu. Nah, ketika masuk di dunia penulisan buku, apa bedanya yang dirasakan? Prosesnya mungkin bisa sama, maksudnya kita harus berusaha mencari fakta-faktanya. Tapi kepenulisan jurnalistik yang saya jalani itu kan memakan waktu lebih pendek, kemudian proses yang lebih pendek. Kalau menulis buku, kita sampai pada tahap kita harus memahami dulu gagasannya secara lengkap. Jadi understanding dulu. Kalau kita nggak understanding, kita ini kayak apa ya, kayak ngalur ngidul gitu ya. Kita kayak orang kesurupan gitu. Jadi kita paham dulu apa yang mau kita tulis, lalu kita susun skemanya. Menyusun skema itu orang lain bisa sebut itu kayak apa ya, kerangka ya. Jadi memang harus punya kerangka dulu. Ada gagasannya, kita punya skemanya dengan mantap. Di tahap ini sebenarnya paling sulit ya. Karena kalau kita nggak tahu apa yang mau kita tulis, kita kayak orang buta yang berjalan di jalan gelap gitu kan. Sudah kita nggak tahu, ya kebingungan jadinya. Tapi kalau sudah ada rule-nya, sudah ada skemanya, kita bisa on the track. Kita tahu mana yang mau kita kejar, mana dulu yang mau kita kerjaan. Misalnya kita duluan dari apa yang kita misalnya paling gampang kita kejar, kita mulai dari situ sesuai dengan track yang sudah ada. Dan memang itu makan waktu. Setelah misalnya pengalaman buku yang terakhir ini misalnya udah on the track, kita kerjain. Ya memang kita kayak saya menyunting kemarin itu sampai 8 kali bolak-balik saya sunting sendiri dulu ya. Sendiri. Lalu saya minta teman-teman yang bersedia membaca, bacain, lalu kasih masukan, saya koreksi lagi. Dan memang
Ya kadang-kadang bosan karena yang kadang kita baca bukan teksnya lagi, memori di otak yang kita baca. Oh, itu sesuai ingatan kita saja. Iya, coba kan rupanya info nggak bisa lewat juga gitu kan. Oke, Karena oke. ternyata memori kita baca. Jadi Betul. memang butuh ketenangan kan. Sampai pada tahap tulisan buku adalah bagaimana kita yakin dengan gagasan itu, lalu kita bikin skema, lalu kita kerjain dengan stamina yang kuat. Kira-kira gitu. Kalau pekerjaan jurnalistik, karena dia memang menantang ya, kadang-kadang kita bisa kerjaan di lapangan, ini nggak bisa kerjaan di lapangan. Oh iya, ini harus di ruangan. Iya, di tenang. Di lapangan nggak bisa kan. Kadang-kadang kalau kita di lapangan kita mendapat kayak stimulus atau rangsangan yang memaksa otak kita berpikir lebih cepat. Misalnya kita penginderaan kita aktif kuat, kita bisa menulis lebih kuat. Kira-kira gitu kan. Tadi dari percakapan dengan Bang Dedi ini, saya melihat Bang Dedi asal ada kesempatan berkompetisi, tertarik begitu ya. Bukan karena hadiahnya, tapi Ya. ingin merasakan pengalaman baru begitu ya. Beberapa kompetisi saya suka kalau idenya menarik. Oh, Saya idenya pertama yang menarik. menarik. Belakang 2020 misalnya ide-idenya kan berat ya. Kalau idenya tidak misalnya saya tidak tahu dari mana saya harus dapat ide itu, ya saya mundur. Kadang kalau ide seputar pendidikan, karena basic saya pendidikan, Oh, ya. lebih mudah untuk berpikir. Berpikir ya. Tapi kalau idenya misalnya bicara tentang teknologi, Robot itu, gitu ya. itu sesuatu yang rumit ya. Misalnya digitalisasi media itu kan sesuatu yang baru bagi saya. Ya. Walaupun saya bekerja di media, tapi tema digitalisasi media sesuatu yang benar-benar baru yang harus saya dalami pelan-pelan. Jadi begitu dalam tentang itu saya nggak langsung berani gitu. Memang menarik ya, itu isu baru, tapi kalau bahan nggak punya juga berat juga. Benar. Jadi minimal saya punya literatur atau narasumber yang bisa menjelaskan ke saya, minimal kulit-kulitnya, baru saya bisa berpikir, loh idenya kayak ini menarik gitu. Sama seperti yang tadi bilang, karena backgroundnya matematika. Iya. Harus logis ya. Kalau tidak masuk logika ya jangan. Oh ya, Bang Dedi juga sedang menekuni untuk membangun media sendiri begitu ya. Iya. Boleh cerita sedikit mengapa tertarik menekuni dunia itu? Ya, saya melihat persoalan pertamanya saya alami adalah kalau kita bekerja pada orang lain selalu banyak sumbatnya. Saya Oke. mengalami banyak sumbat. Oh iya. Saya kira ini Layak. fakta-fakta yang bukan soal layak, tapi fakta yang perlu untuk Diketahui dipublikasikan. publik ya. Tapi karena ketika itu bertentangan dengan kepentingan mungkin si bos, kepentingan orang yang bersangkutan di tempat saya bekerja, lalu itu di cut misalnya atau ditunda, lalu itu sering sekali terjadi. Kemudian ada ancaman-ancaman yang datang juga kadang-kadang dari orang terdekat kita bilang, kamu kok nulis tentang begituan gitu kan. Ya, Lalu kita merasa bahwa kita menulis kan soal kebebasan yang maksudnya kita mau berekspresi untuk hal tertentu. Kita juga memang mengetahui ya batasan Ya. tertentu. Tapi untuk hal yang menyangkut hak asasi manusia, tentang bagaimana manusia itu sekarang terpinggirkan dari jurnalisme gitu kan. Saya kira ya kita memang harus punya corong sendiri yang bisa menganulir itu. Itu yang pertama. Kedua, ketika misalnya media tempat bekerja itu tidak memberikan kita kesempatan atau tantangan-tantangan baru. Jadi bekerja itu kadang-kadang kalau sekian lama kita bekerja satu media itu tantangannya sudah nggak ada lagi gitu. Jadi kita Comfort zone, ya kita butuh sesuatu yang lebih menantang gitu kan. Yang mau buat kita berpikir. Kalau misalnya Jack Ma bilang yang Alibaba, ya pada usia tertentu kamu lakukan kesalahan. Ya. Lakukan banyak kesalahan supaya kamu akhirnya bisa lebih maju. Ya. Terus kalau kita udah bekerja membangun perusahaan sendiri, kita bekerja sebenarnya multitasking kan. Ya. Kita bekerja satu sisi kita jadi editor, kita penulis wawancara, kita melakukan banyak hal, editing video, semua kita lakukan. Tapi kalau kita bekerja untuk satu perusahaan dan kita itu di sana karyawan, ya kita akan bekerja sesuai dengan apa yang mereka atur sendiri. Ya. Nah, ini kan dua hal yang punya garis kebijakan berbeda. Jadi saya mencoba tidak keluar, tapi mencoba mengembangkan diri tanpa harus menyalahi aturan yang ada kira-kira. Ya. Dan itu menarik bagi saya karena itu menolong saya untuk berkembang lebih maju, walaupun ada banyak risikonya. Tapi pengalamannya udah bisa merasakan lah ya, bagaimana jadi itu editor sekaligus juga reporternya ya. Iya. Karena kan saya alami misalnya dari kita bekerja misalnya sendiri, ada juga pihak-pihak lain yang menegur, maksudnya memberikan kita masukan.
Atau waktu saya foto nanti diajari bagaimana sih foto yang baik itu begini. Kalau menyangkut dengan anak, kamu harus pedomani PPRA, pedoman penjemputan ramah anak. Saya belajar kan. Oh benar juga ya. Jadi apa yang saya kerjakan itu akhirnya nggak hanya berlalu begitu saja, ternyata itu direspon oleh publik. Nah lalu mereka memberikan stimulus kan. Jadi media itu tidak hanya satu pihak. Jadi mereka kasih feedback ke saya dan saya menangkapnya sebagai satu apresiasi bahwa kerja-kerja begini tuh kerja-kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat, kira-kira itu. Wah, ini inspirasi juga bagi saya sendiri. Baik, Bang Didi, mungkin pemirsa ada yang penasaran ini. Kira-kira kiatnya jika mereka belum pernah menulis buku, apa kiatnya menurut Bang Didi yang bisa kita share dengan pemirsa? Kiatnya Rahasianya, kalau sampo kan pakai sampo ini. ada teman saya yang senior saya lah menulis buku tentang rahasia menulis buku dan menerbitkannya. Jadi belum saya baca tapi belum. sejujurnya dia posting di medsos. Tapi saya kira tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia sih. Pada intinya kalau kita punya gagasan sesederhana ya dieksekusi. Tantangan anak muda kita kan sekarang punya gagasan banyak tapi nggak mau eksekusi ini ya. Terlalu banyak orang yang punya gagasan bagus, Actionnya nggak ada. Nah jadi kita tuh menjadi harus bertanggung jawab gitu. Tanggung jawab itu lo punya ide, lo eksekusi gitu loh. Ya misalnya ide sederhana. Saya kasih contoh yang tadi kan nulis buku yang ontologi itu ternyata kan saya dulu nggak nyangka itu dibukukan. Yang penting ada ikut fellowship saya ikutin, rupanya dibukukan. Nah, jadi bikin buku kadang-kadang ada rumusnya, itu keroyokan kan. Jadi nah buku tentang menulis bersama juga keroyokan. Saya ajarin misalnya 15 anak muda menulis lalu dibukukan, bisa juga. Dan modalnya nggak mahal. Itu kemarin modalnya sekitar 9.000 per orang untuk saya per buku gitu loh. Sekarang kan penerbitan indie kan banyak nih Bang. Jadi kita bisa nulis nyetak misalnya 100, 200. Yang penting kalau memang niatnya mau dibukukan, dia eksekusi. Nah, jadi dia nggak hanya pada tataran gagasan sebenarnya. Jadi demikian ya. Ya, yang kedua barangkali adalah kerelaan kita untuk belajar dengan orang. Misalnya, jangan sungkan misalnya bertemu si A, bisa minta kayak bimbingan atau apa ya. Bagaimana tentang ide saya ini kan. Kadang-kadang kalau kita dikasih masukan sama orang itu akan membantu sekali ya. Nah, saya mau buku tentang ini, lalu nanti dia usul begini. Minimal dibantulah kita soal bagaimana membuat skemanya, membuat apa ya mind mapnya atau kerangkanya. Sehingga dengan itu kita bisa belajar. Kadang banyak orang GR dengan idenya dan nggak mau bertanya, nggak mau dikasih masukan sama orang lain. Ya, akhirnya nggak sampai juga dia nulis buku, kira-kira gitu. Wah, luar biasa ya. Nanti kalau bisa menghubungi Bang Dede untuk bagaimana nulis buku dengan murah. Sebenarnya itu pengalaman 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu ya. Nggak tahu sesuai inflasi atau ini? Nggak tahu. Soalnya orangnya kebetulan kemarin punya jaringan yang baik kan. Nggak tahu apa sekarang masih mau, nggak tahu lagi. Artinya di mana ada kemauan di situ ada jalan. Iya. Baik Bang Didi, wah cukup banyak walaupun kita bincang hanya singkat saja ya. Namun cukup banyak bagi pemirsa yang penasaran untuk bertanya lebih jauh mengenai pengalaman Bang Didi ini. Jangan sungkan tulis di kolom komentar ya. Jangan seks, hoax, sarah. Baik Bang Didi, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga inspirasi ini semakin menggugah banyak penulis muda. Ya, terima kasih banyak. Salam COVID 20.